Film ini dimulai dengan seorang cowok yang baru lulus kuliah dan lagi cari lowongan pekerjaan yo. Dia ini bernama Yonggi dan sepulangnya dari nyari lowongan kerja, di perjalanan dia nggak sengaja ketemu dengan seorang penjual barang-barang antik. Dan penjual tersebut kemudian menawarkan sebuah kotak antik yang dibilang punya kekuatan misterius yang disebut Pandora Box. Tapi dia harus membukanya pukul 12 malam dan nggak boleh kurang dari itu. Yonggi sebenarnya nggak terlalu percaya ya dengan hal tersebut. Tapi ya untuk kategori barang murah ya nggak ada salahnya dicoba toh. Yonggi kemudian pulang dan tidur sambil nunggu jam 12 malam. Tapi kemudian dia terbangun dan masih jam setengah 12. Dan karena Yonggi ini nggak sabaran yo, dia pun akhirnya langsung membuka kotak tersebut. Dan ternyata isi dari kotak tersebut adalah sampah. Isinya adalah satu buah kondom dan poster lowongan pekerjaan dari perusahaan yang bernama NIT. Merasa ditipu sama penjual tadi, Yonggi kemudian ngomel-ngomel sendiri dan langsung tidur. Dan film ini pun dimulai. Andasku mumet. Keesokan harinya, Yonggi mencoba melamar ke perusahaan NIT yang ada di kota tadi. Dan di sini ia kemudian diwawancarai oleh seorang cewek yang cakep dengan pakaian dalam yang meronta-ronta pengen keluar dari tempatnya. Dia ini bernama Tim Jang. Dan Yonggi ini bukannya fokus ke pertanyaan yang dilontarkan oleh Tim Jang, melainkan fokus ke belahan buah-buahan segar yang ada di depannya. Tim Jang yang kemudian melihat tongkat ajaib Yonggi sudah bangun, dia ini pengertian banget loh dan langsung menawarkan bikang angetnya yang masih kebul-kebul itu. Dan mereka pun melakukan penggenjotan. Pak D kemudian mikir yo, ini sebenarnya wawancara macam apa? Yang lamar jelas banyak kalau kayak gini yo. Tapi ternyata barusan itu cuma halusinasi Yonggi. Dan Yonggi juga agak bingung kenapa barusan dia mengalami hal tersebut. Sebuah halusinasi tapi terasa seperti nyata. Dan di sini dia masih belum tahu kalau itu barusan adalah salah satu efek akibat dia melanggar pantangan membuka kotak tadi. Sepulang dari wawancara, kemudian dia ini punya janjian kencan online gitu. Jadi dia masih belum pernah ketemu sama cewek yang dimaksud. Dan inilah cewek tersebut yang bernama Juyeon. Dia kemudian mengajak Yonggi pulang ke rumahnya. BTW Juyeon ini menggunakan aplikasi kencan online karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan orang tuanya itu mengatakan agar mengundang pacarnya ke acara tersebut. Jadi Yonggi ini ibaratnya dijadikan pacar sewaan gitu. Juyeon kemudian menyuruh Yonggi mandi agar lebih rapi. Tapi di dalam kamar mandinya itu ternyata di bawah handuknya terdapat kain segitiga bermuda yang ketinggalan. Dan dengan segera Yonggi pun menggunakannya untuk mengamplas batangnya. Namun tiba-tiba Juyeon masuk dan melihat kelakuan bejatnya tersebut. Yonggi kemudian keluar dan meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Tapi Juyeon bilang bahwa itu tadi bukanlah segitiga bermuda miliknya, melainkan milik ibunya. Setelah Yonggi ganti pakaian yang lebih bagus, kemudian dia menunggu Juyeon ganti pakaian juga. Tapi terlihat Juyeon ini nggak menutup pintu kamarnya dengan rapat, yang membuat Yonggi ini ngowoh melihat bentuk tubuhnya yang semlohe. Dan setelah itu terlihat Yonggi ini sekarang menjadi benar-benar tertarik yo ke sosok Juyeon. Dia ini adalah tipe cewek kalem yang penuh misteri gitu. Mereka pun melakukan kencan dan Juyeon mengatakan apa yang harus Yonggi lakukan untuk berpura-pura menjadi pacar Juyeon agar orang tuanya itu percaya. Tiba-tiba Juyeon ditelepon oleh seseorang dan mengatakan dia harus segera pergi karena ada urusan penting. Dan Juyeon menyuruh Yonggi untuk pulang dulu ke rumah Juyeon. Ketika hampir tiba di rumah Juyeon, kemudian Yonggi melihat ada sesosok cewek yang pakai pakaian ngapret yang sedang jentat-jentit. Dan ternyata itu tadi adalah ibunya Juyeon yang bernama Haeyoung yang baru saja berbelanja keperluan Natal. Dan melihat gumpalan tumpeng yang pengen berontak keluar dari roknya Haeyoung, mata Yonggi ini pun terhipnotis dan mengikuti gerakan geol-geol tersebut. Ketika sudah masuk di dalam rumah,
Yonggi kemudian membantu menghias dekorasi pohon Natal. Tapi tiba-tiba kakinya terpeleset dan terjatuh pingsan. Haeyoung yang melihatnya kemudian menolongnya dan secara tidak sengaja menumpahkan air di celana Yonggi. Dan dari sini cerita Jav pun dimulai. Haeyoung kemudian mencoba membersihkan air yang ada di tongkol jagungnya Yonggi. Dan Yonggi yang sedari tadi melihat nutrijelnya Haeyoung yang kenyal itu kemudian gak kuat dan akhirnya terjadilah perseteruan antara ular dan lubang buaya. Tapi ternyata kejadian barusan itu pun hanyalah halusinasi Yonggi saja ketika dia pingsan. Ya meskipun adegannya lumayan lama sih. Di sini terlihat Yonggi tersadar dan di depannya sudah ada Juyeon, Haeyoung dan ayahnya Juyeon. Malamnya mereka kemudian merayakan hari ulang tahun Juyeon. Dan ketika Juyeon dan ayahnya pergi ke belakang, terlihat Yonggi yang justru PDKT sama Haeyoung. Nah inilah yang disebut sambil menyelam minum susu. Acara ulang tahun tersebut pun selesai dan orang tua Juyeon juga sudah pulang. Sementara itu Juyeon mengantar kepergian Yonggi dan berterima kasih atas bantuannya sudah berpura-pura menjadi pacarnya, ya meskipun cuma sehari sih. Namun Yonggi berharap agar besok mereka bisa bertemu lagi. Yonggi pun pulang sambil menelpon temennya dan bercerita bahwa hari ini dia nih bahagia banget karena bertemu dengan seorang cewek yang menurutnya sangat menarik. Dia pun langsung pulang dan langsung bergegas untuk tidur. Dan disinilah Pak D kaget dengan cerita film ini. Waktu menunjukkan setengah 12 malam seperti pas dia membuka Pandora Box kemarin. Dan tiba-tiba dia ini diteleport ke waktu pagi hari persis seperti hari kemarin. Yaitu di depan pintu perusahaan NIT tadi ketika dia hendak melamar pekerjaan. Yonggi pun tentu saja bingung ya, kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Dia pun berusaha pergi dari tempat tersebut, tapi dia akan tetap diteleport terus-menerus ke tempat yang sama pada jam yang sama. Akhirnya Yonggi terpaksa masuk ke ruangan tersebut. Dan uniknya, Tim Jang kini kembali mewawancarai Yonggi seolah-olah dia ini tidak pernah bertemu dengan Yonggi kemarin. Namun karena otak Yonggi ini cuma berisi penggenjotan ya, dia merasa bodoh amat dengan keadaan aneh yang dialaminya saat ini. Mungkin ini cuma mimpi saja toh. Yonggi pun kini berniat untuk melakukan penggenjotan secara paksa dengan Tim Jang. Tapi dia selalu gagal dan pada saat itu juga dia akan dikirim kembali alias di reset ke waktu dan tempat yang sama seperti di awal tadi. Dan gak cuma itu, Yonggi juga harus kembali lagi bertemu dengan Juyeon dari awal, bertemu dengan Haeyoung, merayakan ulang tahun, kemudian pulang, dan besoknya dia pun kembali lagi dari titik awal. Yonggi pun bingung apa maksud semua ini. Dan ini sebenarnya adalah kutukan dari Pandora Box yang telah dilanggar pantangannya itu, yaitu Yonggi ini terjebak dalam time loop atau muter-muter aja di tempat dan waktu tersebut. Yonggi pun berpikir gimana caranya agar ia bisa terbebas dari kutukan ini. Dia berpikir mungkin ada misi tertentu yang harus ia selesaikan dalam kurun waktu 24 jam tersebut. Dan yang pertama kali muncul di pikirannya adalah mungkin dia harus menggenjot semua cewek-cewek tersebut. Berbekal dari pengalaman sebelumnya, Yonggi ini sekarang hafal semua gerakan dan tingkah laku yang akan dilakukan oleh masing-masing karakter. Sehingga Yonggi pun melakukan semua rencana mesumnya tersebut ke semua cewek yang ada di film ini. Tapi ketika ia pulang, keesokan harinya Yonggi sekali lagi masih tetap di tempat dan jam yang sama. Jadi gampangnya kalau seumpama ini adalah game ya, perusahaan NIT ini adalah awal atau start point. Dan setelah pulang dari rumah Juyeon itu adalah akhir atau end point. Dan untuk terbebas dari time loop ini, Yonggi harus menyelesaikan misi yang dia ini nggak tahu apa misinya. Keesokan harinya, entah udah berapa kali ya dia ini mengulanginya, pas Juyeon mendapat telepon dari seseorang, kemudian Yonggi meminta tolong kepada temennya untuk mengikuti kemana sebenarnya Juyeon pergi. Dan ternyata Juyeon itu pergi menemui seorang pria dan mereka melakukan transaksi jual beli seperti obat-obatan atau racun gitu. Temennya ini kemudian mencoba menelpon Yonggi, tapi karena dia ini sibuk PDKT sama Haeyoung, dia nggak tahu kalau ada telepon tersebut.
Dan ketika pulang, barulah dia mengetahui informasi tersebut dari temennya. Tapi Yonggi nggak tahu ya apakah informasi tersebut adalah informasi berguna untuknya atau tidak. Yonggi pun sebelum tidur kemudian mencoba mengingat-ingat sesuatu. Dan dia sadar bahwa ternyata selama ini Juyeon itu adalah karakter yang terlihat memendam rasa penuh kesedihan yo. Dia pun tertidur dan sekali lagi berada di start point. Namun kali ini dia mencoba melakukan semua hal dari awal sampai akhir secara positif dan bukannya berdasarkan asas penggenjotan ataupun berdasarkan norma-norma bercocok tanam. Yonggi kemudian mencoba menyelinap masuk ke kamar Juyeon dan di sana dia menemukan fakta bahwa Juyeon ini adalah anak angkat. Ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi, jadi dia punya ayah tiri dan kemudian ibunya meninggal. Jadi bisa dibilang Juyeon ini depresi berat. Kenapa? Silahkan dilanjutkan menonton biar kalian tahu ceritanya. Sepulang dari rumah Juyeon, kemudian Yonggi melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yaitu dia kembali lagi ke rumah Juyeon. Terlihat tidak ada siapapun di rumah tersebut dan Yonggi masuk ke kamar Juyeon dan di sana ia mendapati obat yang dibeli Juyeon dari transaksi COD-an tadi. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Yonggi kemudian bersembunyi di dalam lemari baju dan terlihat Juyeon yang sedang bersama dengan seorang pria dewasa yang berlaku kasar kepadanya. Dan dia ini adalah ayah tirinya yang berotak mesum. Jadi selama ini ayah tirinya ini memaksa Juyeon untuk memuaskan nafsu makannya. Dan Juyeon nggak bisa mengatakan hal tersebut kepada siapapun sehingga dia ini depresi banget. Dan ketika Juyeon hendak diperkusi oleh ayah tirinya, dia mendengar ada suara dari dalam lemari. Ayah tirinya kemudian membukanya dan terlihat Yonggi yang ketakutan. Yonggi pun langsung dihajar oleh ayah tirinya dan kemudian hendak ditikam menggunakan pisau. Tapi tiba-tiba dari belakang Juyeon memukul kepala ayah tirinya tersebut. Setelah tersadar, terlihat Juyeon yang sudah bersiap-siap menusuk ayah tirinya. Namun Yonggi kemudian melarangnya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Juyeon yang kemudian teringat dengan kedua orang tuanya akhirnya mau mengikuti ajakan Yonggi. Jadi bisa dibilang selama ini Yonggi itu gagal karena pada end point, yaitu pas Yonggi pulang ke rumah, sebenarnya Juyeon itu tadi didatangi oleh ayah tirinya, dia diperkusi dan kemudian dia bunuh diri. Jadi misi dari Yonggi sebenarnya adalah menyelamatkan Juyeon. Juyeon pun dibawa ke tempat Yonggi dan akhirnya untuk pertama kalinya Yonggi pun berhasil menikmati bikang anget. Karena selama ini adegan penggenjotan sebelumnya itu ceritanya itu cuma hayalan saja toh. Keesokan harinya Yonggi kembali terbangun, tapi kali ini terlihat Juyeon yang benar-benar ada di sampingnya. Yang artinya Yonggi ini telah terbebas dari kutukan tersebut. Dan film ini pun berakhir.